ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kembali kita hadir di masjid untuk sholat, untuk pengajian dan silaturahim serta banyak kebaikan yang lain. Mudah-mudahan kita semua sehat dan nanti di akhirat berjumpa lagi insyaallah, berjumpa di keadaan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk membaca kitab, saya kalau boleh menulis, saya akan menulis sedikit. Bisa nulis? Oh boleh Pak. Ini kakak mungkin boleh. Kalau kadang-kadang orang tuh kalau mau baca surat ini baca surat agama yang kita anut disebut dengan Islam. Kalau kita lihat semua yang ada dalam ajaran Islam ini terbagi atau muaranya ada tiga saja. Satu menjadi i'tiqad atau keyakinan. Yang kedua adalah amal. Yang ketiga akhlak. Semua ilmu yang kita pelajari dalam Islam itu muaranya tiga ini. I'tiqad, amal, akhlak. Keyakinan, i'tiqad, amal, perbuatan yang nampak secara kasat mata, kemudian akhlak, budi pekerti, etika, tingkah laku. Kemudian kalau kita lihat dari sumber ajaran Islam, ada Al-Quran, ada Al-Hadis atau orang nyebutnya sunnah juga. Terserah kita pakai istilah yang mana. Al-Quran dan sunnah ini sumber kedua. Maka kalau kita turunkan antara keilmuan yang tiga tadi dengan sumber yang dua ini, i'tiqad merupakan tafsir. Sifatnya tafsir. Tafsir dari Al-Quran dan hadis dalam ranah keyakinan namanya akidah atau keyakinan atau usuluddin atau tauhid. Kemudian tafsir dari segi amal perbuatan disebut dengan fikih atau furu' atau syariah. Kemudian tafsir dari segi akhlak atau perangai disebut dengan akhlak atau tasawuf atau suluk atau tazkiyatun nafs. Itu istilahnya berbeda tapi maksudnya sama. Atau dalam hadis Nabi, ini iman, ini Islam, ini ihsan. Apapun ilmu yang kita pelajari disebut ilmu sirah, ilmu bahasa. Bahasa nanti ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada ma'ani, mantik, dan apa saja ilmu bahasa itu semuanya ujungnya untuk bisa kita memahami tiga komponen ini dalam agama. Tak yang keluar dari ini. Sebenarnya apapun ilmu keislaman yang kita pelajari, disiplin apapun namanya, ujungnya tiga ini. Maka dalam Islam nanti ada ilmu maqasid dan ilmu al-wasail. Ilmu yang menjadi tujuan atau muara tiga ini. Dan ada ilmu wasail. Wasail itu wasilah, media, perantara. Ilmu yang membuat kita paham bisa beramal dengan tiga ini, itu ilmu wasail namanya. Artinya ilmu yang mengantarkan kita paham ini, seperti paham bahasa Arab, paham ilmu logika, paham nanti ilmu hadis dan berbagai ilmu yang lainnya. Ujungnya
Tiga. Fikih ini dia. Yang kita pelajari malam ini fikih. Ranahnya di sini. Maka fikih ini satu di antara yang pokok di antara ajaran agama. Sehingga fikih ini mempelajarinya fardu ain. Atau kita sebut wajib. Wajibnya wajib ain. Terutama untuk masalah yang setiap orang harus mengerjakan. Contoh muslim dia mesti sholat, maka setiap muslim mesti tahu bagaimana cara beramal dengan fikih. Ini ilmu amal. Setiap orang harus beramal. Amal yang harus dikerjakan setiap orang itu mesti dipahami. Kalau tak dipahami ilmu untuk beramal yang wajib dibuat, berarti ilmunya tanpa amal. Ilmu tanpa amal kemungkinannya salah bila dikerjakan. Kita tidak tahu, tapi mengerjakan yang tidak tahu. Kita tidak paham, mengerjakan yang tidak paham. Itu nggak masuk akal. Itu nggak mungkin seperti itu. Maka orang muslim wajib sholat. Maka setiap muslim mesti tahu ilmu tentang sholat. Dan sholat ini nggak langsung sholat kita. Tapi ketika kita sholat mesti ada dulu yang lain yang kita lakukan. Ada serangkaian ibadah yang lain. Maka seorang muslim ketika dia sholat, dia mesti paham bagaimana tata cara wudhu. Dia mesti paham bagaimana tata cara mandi wajib. Dia mesti paham kalau tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi wajib, dia akan bertayamum. Mesti paham tayamum. Nah, sebelum dia tayamum, sebelum dia mandi, sebelum dia wudhu, alat untuk dia mandi dan wudhu ini mesti air. Kemudian dia nanti mesti beristinja, mesti buang air dan segala macam. Maka dia mesti mempelajari tentang air, mesti mempelajari tentang najis, mesti mempelajari tentang hadas dan bagaimana membersihkan diri dari hadas dan najis dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita belajar fikih ini belajar bagaimana beramal sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama. Bukan sekedar teori, tapi praktek yang akan kita buat. Setiap hari kita akan sholat lima waktu, setiap hari kita akan sholat masjid, sholat di rumah, setiap hari kita sholat wajib, sholat sunnah. Ilmunya kita dapat di sini. Bagaimana mandi yang benar, wudhu yang benar, ilmunya dapat di sini. Maka sekali lagi ilmu ini fardu ain, wajib setiap orang mempelajari. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa kita tidak langsung pada Al-Quran dan Sunnah? Kenapa mesti ilmunya ada akidah, ada fikih, kemudian ada akhlak? Kita tidak usah banyak teori. Sekarang ada Al-Quran, banyak Al-Quran di masjid ini. Coba buka saja buku Al-Quran ini, lalu temukan hukum-hukum yang ada dalam ini. Kalau bicara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, kita buktikan saja, buka Al-Quran. Bisa tidak memahami hukum di sini? Dapat tidak ilmu dari sini ketika kita buka langsung? Atau buku hadis, mungkin di masjid kita ada buku hadis. Hadapkan Al-Quran, hadapkan hadis, lalu ada masalah yang terjadi. Buka Al-Quran, buka hadis. Selesai masalah atau tidak? Faktanya tak selesai. Betul. Faktanya tak selesai. Kenapa? Tak paham Al-Quran. Tak paham bagaimana menghubungkan dalil dengan masalah. Sementara masalah yang dialami manusia ini, setiap orang boleh jadi bentuknya sama tapi motivasinya nggak sama. Setiap orang boleh jadi kesalahannya sama tapi tujuannya berbeda. Dan fatwa setiap orang itu bisa nanti beda-beda. Contoh, ada orang ketika dia mengatakan, saya pindah agama, ikut agama Anda. Yang satu kafir, yang satu bisa tidak kafir. Kenapa? Yang satu dia menyebut itu karena dia betul-betul ingin pindah agama. Yang satu dia menyebut itu karena dipaksa. Kamu kalau tidak pindah agama saya, tak ikut saya bunuh. Dan itu betul ancaman yang akan dibunuh orang. Bukan sekedar orang menakut-nakuti, tapi betul ancaman yang akan terjadi. Sudah hampir mati orang jadi diancam. Kata orang tadi, kamu kalau tidak ikut saya, kamu mati. Lalu dia menyatakan saya ikut Tuhan, sekedar menyelamatkan diri. Orang ini meskipun mati tak dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak memilih pindah agama. Dia cuma terpaksa. Masalahnya sama, perbuatannya sama, tapi yang satu dihukumi muslim, yang satu dihukumi kafir. Kenapa? Beda dari niat orang tadi. Siapa yang paham itu? Orang yang paham Al-Quran dan Sunnah, yaitu para ulama.
Yang kedua, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi itu banyak sahabat ketika ada masalah nggak langsung tanya ke Nabi. Padahal Nabi hidup. Sunnah ini kan sumbernya Nabi. Logikanya kalau kita ada bersama Nabi langsung tanya ke Nabi, nggak perlu yang ininya. Ini kan produk dari Nabi. Kalau sahabat di masa Nabi bertanya langsung kepada Nabi, berarti hari ini berarti ngikut sunnah langsung. Paham maksudnya? Tapi banyak sahabat ketika mereka bertanya nggak tanya ke Nabi, tanya ke sahabat yang lain, sahabat yang paham. Contoh dalam hadis Imam Hakim itu ada sahabat Zaid bin Sabit duduk dengan sahabat Abu Hurairah, dan ada satu orang lagi nggak diketahui siapa nama mereka dan tidak disebutkan oleh perawat riwayat hadis. Lalu ketika mereka bertiga duduk, datang seseorang ke masjid. Dia ingin bertanya kepada Zaid bin Sabit. Lalu kata Zaid, ada apa? Saya ingin tanya. Kata sahabat Zaid, kalau mau tanya, alaika Abu Hurairah. Kalau bertanya kepada Abu Hurairah, jangan ke saya. Beliau ingin mengatakan bahwa ada orang yang patut ditanya dibanding saya. Meskipun beliau itu sahabat yang sangat dekat. Al-Quran pertama sekali dibukukan oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit itu. Paling paham Al-Quran. Dia yang menjadi panitia membukukan Al-Quran. Tapi ketika itu katanya tanya kepada Abu Hurairah. Padahal sahabat yang memimpin panitia membukukan Al-Quran. Tanya Abu Hurairah. Lalu ditanya pada Abu Hurairah. Selesai masalah, duduk mereka bertiga. Duduk mereka bertiga, tambah yang datang tadi berempat. Mereka ditanya tadi, kalian ngapain di sini? Kami berdoa atau berzikir. Begitu saya ikut. Sehingga berempat duduk bersama. Ada sahabat Abu Hurairah, ada Zaid bin Sabit, ada satu yang tak disebutkan nama, dan datang satu orang lagi yang tak disebutkan nama juga. Sehingga ada 4 orang. Setelah datang 4 orang tadi berdoa berzikir bersama, Rasul yang ada di kamar di rumah beliau itu ketika mendengar orang yang berzikir berdoa bersama keluar. Ketika keluar tanya ke mereka, kalian lagi ngapain? Tadi apa yang kalian buat? Kata mereka, kami tadi sedang berdoa bersama Rasul. Lalu kenapa kalian diam? Kami takut. Kalau mereka berdoa bersama, mereka tadi berzikir bersama, dimarah oleh Rasul, disalahkan oleh Rasul. Tapi Rasul kemudian dengan buat apa yang buat tadi. Rasul pun duduk bersama mereka, lalu mereka berdoa masing-masing. Rasul ikut mengaminkan doa mereka. Sehingga ibaratnya berempat, tambah keluar satu orang, beliau berdoa, yang 4 mengaminkan. 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 Itu hadis dari Abu Hurairah dalam Mustadrak Imam Hakim. Rasul ada, tapi yang ditanya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Awalnya Zaid bin Sabit. Kalaulah mesti beramal langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sahabat tadi sudah di Masjid Nabi. Masjid Nabi kan nggak rumah batas dinding gini. Yang sudah haji umroh saya yakin tahu bagaimana format Masjid Nabi dengan rumah beliau. Cuma batas dinding. Tapi oleh sahabat tadi nggak tanya kepada Nabi. Mana Nabi? Saya ingin tanya kepada Nabi. Nggak begitu. Tapi tanya kepada sahabat yang duduk di masjid. Paham maksudnya? Kenapa dilakukan itu? Karena sahabat tadi mereka anggap paham, bisa tempat bertanya. Karena dengan bertanya kepada mereka selesai masalah agama, ya sudah, kita tinggal beramal. Sehingga dalam Al-Quran disuruh fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang berilmu kalau kalian tak tahu ilmu. Sahabat tadi ada ilmunya, dia bisa ditanya, bisa menjawab. Maka hari ini orang yang paham Al-Quran dan Sunnah itu disebut oleh kita ulama atau orang alim atau orang faqih yang paham hukum-hukum dalam agama ini. Sehingga yang kita ikut orang yang paham Al-Quran dan Sunnah. Kita meskipun punya ratusan Al-Quran, punya ratusan buku hadis, tidak paham Al-Quran dan Sunnah juga nggak berguna, nggak manfaat. Nggak bisa menggali hukum dari sana. Oleh karena itu tuntutan mengikuti ulama yang paham Quran dan Sunnah itu keharusan. Harusnya kenapa? Fakta keadaan kita. Nggak perlu dalil masalah itu. Fakta kita. Karena fakta kita dihadapkan Al-Quran, dihadapkan Sunnah, nggak paham gitu. Jadi kenapa mesti belajar fikih juga? Karena Al-Quran dan Sunnah ini ilmunya banyak, universal, dia butuh dirincinya. Rincinya masalah akidah dalam sini, rinci masalah amal di sini ilmunya, rinci masalah akhlak nanti ilmunya di sini lagi. Maka ketika kita belajar tafsir, kalau tidak dipahamkan lebih detail masalah seperti ini, kita juga
tidak bisa menurunkan dari ayat itu ilmu kita. Cuma sekedar tahu arti. Tahu arti tidak buat kita bisa beramal. Paham Bapak Ibu? Kenapa kita itu dipaksa harus belajar kepada akidah, fikih, akhlak, tidak langsung Quran dan Sunnah. Keadaan kita memaksa. Keadaan kita yang menuntut kita harus seperti itu. Jadi nggak perlu dalil untuk itu. Maka kalau nanti ada orang bilang harus ikut Quran dan Sunnah, ini ilmu fikih, saya sudah sampaikan kesempatan yang lalu. Ilmu fikih itu pengertiannya, definisi yang sepakati para ulama, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu terkait hukum-hukum syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Makna syariah di sini adalah hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Karena hukum itu banyak. Ada hukum namanya hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum namanya hukum adi. Hukum syar'i ini hukum yang berasalkan dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum akli itu hukum logika, nalar, bahwa saya dengan bapak saya pasti lebih tua bapak saya dari saya. Itu nggak perlu tanya dalil apapun. Semua orang pasti meyakini bapaknya lebih tua dibanding dia. Bilangan ganjil itu pasti 135. Dimanapun orang bicara pasti begitu. Nggak ada yang tidak. Itu ilmu akli. Kemudian syar'i sudah. Kalau adi kita sebut adat, kebiasaan yang sering terjadi, yang berulang-ulang terjadi, itu hukum adat dan hukum kebiasaan. Ini tiga hukum itu: akli, syar'i, adi. Ketika bicara fikih, hukum syar'i itu apa? Dasar Al-Quran dan Sunnah, penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu al-muktasabu, hukum-hukum yang syariat yang kita pelajari tentang yang kita ketahui itu, al-muktasabu didapatkan min dari adillatiha, dalil-dalilnya yang bagaimana? Yang spesifik, tafsiliyah. Al-Quran itu dalil dasar untuk kita beramal. Tapi dalam Al-Quran ada penjelasan, kita wajib sholat, kita wajib haji, kita wajib menghormati orang, kita wajib di segala macam. Dalil-dalil itu ketika bicara tentang hukum, maka hukum tadi dibahas dalam ilmu ini yang bernama fikih. Sehingga setiap hukum yang kita tahu hari ini, kita wajib sholat, tidak boleh mencuri, haram berzina, haram riba, segala macam, itu dasarnya dari mana? Hukum syar'i. Hukum syar'i dari mana? Quran dan Sunnah. Fikih berarti penjabaran dari Quran dan Sunnah. Fikih berarti tafsir dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga fikih jangan diadu dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena fikih adalah turunan atau produk Al-Quran dan Sunnah yang dihasilkan para ulama untuk bisa diamalkan oleh umat. Jadi fikih ini supaya bisa diamalkan umat, dirumuskan ilmu bernama fikih. Kalau kita buka Quran, baca terus setiap hari, nggak akan dapat kita mana yang hukum wajib sholat, mana hukum bahwa sholat subuh itu jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Kenapa kalau kita? Dari mana dapatkan ulama? Pengkajian Al-Quran dan Sunnah, maka muncullah produk hukum tadi yang terhimpun dalam fikih namanya. Dipahami baik? Jadi belajar fikih itu keharusan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengkaji langsung Quran dan Sunnah, dan ini sudah memudahkan kita. Ibarat ilmu itu sudah terkodifikasi kata orang sekarang, sudah tersusun dengan sistematis. Kita tinggal mempelajari yang tersusun tadi. Dulu di masa sebelum datang Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu semua masalah hukum itu belum terkumpul. Sehingga orang dahulu tidak mengikut mazhab tertentu, mengikut kepada siapa ulama di zaman itu.
Setelah muncul imam yang empat ini, mereka menisbahkan diri, saya ikut Imam Abu Hanifah, sehingga Al-Hanafi, saya ikut Imam Syafi'i, Al-Syafi'i, saya ikut Imam Malik, Al-Maliki, saya ikut Imam Ahmad, Al-Hambali. Gitu. Setelah tersusun para ulama ikut yang empat. Sehingga sejak dahulu kita temukan para ulama itu punya nisbah kepada mazhab yang empat itu. Kenapa? Sudah ada yang tinggal kita ikuti dengan instan. Dan tugas kita hari ini mengikuti yang instan ini. Maka jangan mempersulit diri untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sendiri. Karena sampai kapanpun kita nggak akan paham. Kecuali mau nyantri lagi. Siap nyantri lagi. Masuk pesantren belajar 10 tahun lagi. 6 tahun kan nggak memadai. Apalagi banyak gangguan. Di tangan kita aja banyak yang membuat kita tidak jadi belajar. Maka dulu para ulama mereka belajar puluhan tahun. Bahkan belajar itu sampai rihlah ke banyak tempat. Datang ke negeri yang jauh supaya dapat ilmu. Hari ini kita tak bisa itu semua, sehingga ilmu kita tak bisa seperti mereka. Baik, jadi itu Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar fikih, lalu kenapa kita belajar satu di antara 4 mazhab yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar.